Wisata air itu dari mulai horizon, Iya, iya. foto horizon, Oke. sampai ke Cawang. Batak. Kenapa Grand Mall sekalian gak diakui sih? Iya. Lebih gede. Integrasi iya. itu nanti sedang dipelajari. Oh. Aset Grand Mall itu milik siapa? Penularan yang terbanyak menurut Komisi Pelindungan AIDS ini adalah hubungan sejenis itu. Betul. Ya, memang regulasi yang ada kan produk halal. Yo. Kita tidak mencari regulasi yang haram, nggak ada. Pungli di Sob. Gimana? Iya. Ini kan banyak mobil Iya. yang bertonase Iya. melebihi muatan. Betul. Benar. Kota Bekasi jalannya udah bagus, Yes. Iya. aspalnya bagus, Benar. betonnya, cor betonnya bagus. Iya, iya. Alhamdulillah. Wih. Kita sama Bang Sardi Effendi. Tepuk tangannya dong. Masih di Pojok Inspirasi, podcastnya orang Bekasi. Kemarin kita udah datengin 2 anggota DPRD. Benar. Sekarang kita langsung datengin ketua DPRD-nya. Kepala sukunya. Tepuk tangan dong. Oh. Bang Sardi Effendi, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh. Baik. Sehat ya, Bang? Sehat. Sehat. Lama di Bekasi? Lama. Oh, lama di Bekasi ya? Sejak tahun 85. Wow. 85, Bro. Iya. Berapa tahun yang lalu? 85. Banyak pokoknya mah. Sekitar 40 ya? Iya. 41. Iya. 41 tahun orang Bekasi. 41 Tapi tahun. asli orang Bekasi. Istri saya orang Bekasi. Oh, istri. Bang Sardi? Pak Sardi. Dari Sumatera Oh. Barat. Barat. Ih. Ah. I can speak English. Barat. Lain. Karena apa kata Menteri HAM Ya. itu mesti nyari buku yang dari barat. Barat, benar. Bukunya Bang Sardi. Oke. berarti. Bukan Jawa Barat, bukan. Bukan. Sumatera, tapi nggak kayak kelihatan kayak orang Padang. Nah, Sumatera ya? itu sudah The blending. termodifikasi. mendarah daging. Mendarah daging. Udah lama jadi ketua DPRD. Iya, Bang. Pertanyaan. Abang nih ya. Tapi Bang Sardi dulu kampus di mana? Saya S1 UNJ. Masya Allah, Dari- Rawamangun. Pendidikan. 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 Fakultas S- Ilmu Pendidikan. S2 S2 Manajemen. lanjut lagi? S3-nya Manajemen Pendidikan. Dokter. Bang dokter dong. Bang berarti. dokter ya. Anak Betawi. Betawi. Dia orang Sumatera Barat tapi lama di Bekasi ya. Lama Berarti Bekasi. udah ngerti banget seluk Bekasi. Alhamdulillah. Pernah organisasi? Aku sih pernah denger nih, sorry. Ah. Bang Sardi, aku pernah denger Bang Sardi kayaknya dulu aktif di BEM Iya, saya ketua BEM UNJ. 2002. Masya Allah. 2002. Ah. Dulu 2002? Iya. Lama? Saya prodenya 1 tahun kan BEM itu. Oh gitu. 2004 saya lulus. Pernah jadi ketua BEM. Ya, Anggota Dewan berapa kali? anggota dewan sejak 2009, 9. 2014 istirahat. Istirahat dulu. Masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Nabung dulu. Istirahat. Istirahat. Istirahat kalau bahasa Istirahat. Amerika istirahat. Atau diistirahatkan. Aduh. Tanya dong. Bapak aslinya orang Awak, Pak? Ya, orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Kampung Bapak berarti asli di mana, Pak? Sumatera Barat ya, Pak? Saya lahir di Pariaman. Oh, Pariaman. Oh. Tunjang apa kikil, Pak? Ya, tidak baik. Kepala kakap lebih enak. Oh, kepala Nah, kakap. iya. Oh. Apa abis ini kita ke sana? Boleh. Rekomendasi masakan Padang yang paling enak di Iya, Bekasi. buat Bapak. Coba. Yang paling enak itu Rumah makan, ayo. rumah makan sederhana. Oh, sederhana. Tapi kan harganya nggak sederhana. Selain itu, Ada juga Kedua. Simpang Raya ada. Simpang. sama juga. Sama juga. Tapi di Padang atau Iya. di Pariaman itu tidak ada rumah makan Padang. Oh, Benar. iya benar. Emang kenapa? Ada rumah makan. Semuanya warung Padang masih Oh, iya, Padang. bener makan juga. dong. Iya. Tapi aku kasih rekomendasi makanan Padang yang cukup enak di Kota Bekasi. Eh, Ada rumah makan kapau, dia di Bulak Kapal. Iya, Oh. udah pernah saya coba. Udah pernah kan? Udah. Kemarin tuh dari kecil, Iya. aku dari toko kecil sekarang udah punya toko sendiri. Iya. Bener kan? Betul. Oh. Nasi kapau. Bener tuh, enak cobain. Kalau nasi kapau itu masakan Bukit Tinggi. Oh, Oh, beda Buki. lagi. Beda lagi. Oh. Memang aslinya di situ ada namanya Kampung Kapau. Kampung kapau.
Ilmu baru nih. Knowledge lagi Dapatnya aja. dari ketua DPRD. Benar. Dari Pak Dokter. Oke, Bang Sardi Effendi kita mau undang ke sini. Rencananya kita mau menumpahkan keluh kisah kita keresahan. sebagai warga Kota Kota Bekasi. Bekasi. Iya. Dan semoga ini jadi inspirasi juga buat Bang Refleksi, Sardi dong. benar. Kita kan perwakilan warga Bekasi. Iya. Saya dari tahun 80-an udah di Bekasi. Wah, lebih lama dari saya. Senior. Kelas. Ah. Betawi. Enggak bapak orang Jawa. Tapi darah kalau di black nih. Wih. Isinya gabus pucung. Iya. Kalau lu? Saya. Bekasi, Betawi. Saya aslinya from another this country. I'm from USA, you know. USA. Yes, orang Sunda asli. Orang Sunda. Tadi orang awak bilangnya. Sama Jawa Barat. Bener. Iya. Berarti sama Barat. Sesuai arahan Menham. Ambil buku dari Barat. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang emang agak-agak simpel. Tadi Bang Sari bilang sudah pernah berorganisasi, berpengalaman sebagai anggota dewan, dan sekarang jadi ketua DPRD. Benar. Visi misinya sebagai ketua DPRD ada nggak sih, Bang? Ya, jadi ketua DPRD itu pertama kan kita harus aspiratif. Betul. Visi. Wah. Aspiratif, kemudian memperjuangkan aspirasi rakyat. Jadi bagaimana ketua DPRD itu mampu menampung, kemudian memperjuangkan aspirasi rakyat, baik itu dari mulai pendidikan, Oke. kesehatan, Oke. infrastruktur. Oh. Nah, kemudian kota Bekasi ini menjadi kota yang nyaman dan sejahtera untuk warganya. Luar biasa. Aku mau nanya nih, kan Bang Sardi kan ini concern banget di dunia pendidikan ya. Bener. Misalnya nih ya, misalnya Bekasi itu dalam bayangan Bang Sardi di dunia pendidikan itu seperti apa? Iya. Coba deh. Ya, kota Bekasi ini dalam dunia pendidikan hari Iya. ini, kita menjadi kota yang angka partisipasi masyarakat Betul? untuk indeks pembangunan manusianya sangat tinggi, Oke. hampir 8,9%. Itu menandakan bahwa masyarakat kota Bekasi ini semua anak-anaknya tidak ada yang putus sekolah. Oh. Nah, dan semua mampu dicerdaskan, dididik oleh pemerintah daerah Oke. melalui sekolah-sekolah yang sudah disiapkan, baik itu SD negeri, SMP negeri. Ya, aku kemarin, berarti hasil survei yang kemarin, kota Bekasi termasuk kota yang bidang pendidikan cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Kalau MBG gimana, Bang? Hah? MBG-nya, Bang? MBG-nya sekarang kan bagus. Di kota Bekasi ini melayani dari mulai PAUD, SD sampai SMP. Karena kewenangan pemerintah daerah itu kan hanya pendidikan dasar dan menengah. Oh. Kalau SMA SMK pemerintah provinsi. Tapi gini Pak, ini fun fact-nya ya di Kota Bekasi ya. Beberapa SD negeri kayaknya kekurangan murid ya. Betul nggak sih Pak? Betul. Jadi banyak sekolah-sekolah SD negeri itu yang perbatasan. Ya. Misalnya Bekasi dengan Bogor, Oke. kemudian Bekasi dengan Jaktim. Jakarta, Bekasi dengan Kabupaten Bogor. Oh, iya. Nah, di daerah perbatasan ini mereka kan bisa memilih antara di Bogor atau Masuk Bekasi. Bekasi. Sehingga Oh. itu yang disebut ada zona atau jalur luar daerah. Nah, siswa luar daerah ini sulit sekolah di Kota Bekasi karena harus berdasarkan aturan domisili. Oh. 6 bulan sebelum SPMB, sistem penerima murid baru itu, oke. dia harus identitasnya dari Bekasi, Kota Bekasi. Gitu. Kalau nggak ada identitasnya 6 bulan, bingung mengurusnya. Betul juga ya. Saya daftar lagi boleh nggak? Ya boleh. Daftar SD. Sekolah luar. Biasa. SMP masih masuk wilayahnya Kota Bekasi ya. Kewenangannya DPRD Kota Bekasi, SMP. SMP. Kita kan lama nih di Bekasi nih. Kayaknya SMP di Bekasi masih kurang deh, Pak. SMP masih kurang karena memang jumlah lulusan ya. SD dengan SMP ini tidak berimbang. Jadi jomplang. SD itu 113.000 misalnya, Ya. berarti SMP ya hampir separuhnya atau 70%-nya. Ya, dan Kota Bekasi hari ini memang akan memenuhi hak-hak disabilitas. Misalnya sekolah luar biasa tadi yang saya maksud, SLB itu per kecamatan itu akan dibangun, SLB. Jadi untuk disabilitas. Bismillah. Ini masuk program tahun ini.
Tahun yang akan datang. Akan datang. Hari ini baru dibuat kebijakan anggarannya oleh luar pemerintah biasa. daerah dengan DPRD. Kerjasama dengan wali kota. Sama dengan wali kota. Pak Wakot. Wih, gitu dong, keren banget. Benar, benar. Masalahnya memang nih, yang saya tahu, pengetahuan saya mungkin saya salah. Ada SMP negeri yang numpuk di satu kecamatan Sekolah. tertentu. Iya. Iya. Misalnya di Bekasi Barat tuh, Iya. itu banyak. Benar. Utara sedikit. Sedikit. Nah itu gimana ngaturnya Pak? Ya, sebenarnya itu dulu ada aturan regulasi Betul. untuk pendirian sekolah baru atau unit sekolah baru itu harus dilihat berapa jumlah sekolah swasta di sana, negeri berapa. Oke. Dan kesulitan Kota Bekasi hari ini untuk pendirian sekolah SMA negeri itu adalah lahan. Kan ini lahan kan Oh iya makin benar. sempit, Nah, ya kan? makin- banyak rumah, makin sumpek. makin sumpek juga, sehingga pengadaan lahannya susah. Tuh, jadi ini terjawab nih, sebenarnya isu-isu tentang kok bisa satu kelurahan ini SMP-nya banyak. Iya. Karena lahannya di sana banyak. Iya. Iya. Oh, iya. Warganya juga banyak. Warganya banyak. Lulusannya juga banyak. Iya. banyak. Nah, gitu Dan Gif. yang numpang kakak juga banyak, Bang. Numpang kakak. Iya lagi. Isu, Pak. Isu Ya. di kalangan grassroots. Ya, Numpang kakak. Betul, kakak. makanya sering saya tanya ke Dukcapil. Iya. Nah, Dinas Dukcapil itu kan mencatat jumlah penduduk, Mm-mm. baik itu identitas yang di dalam maupun yang memang terjadi perpindahan. Betul. Kenapa disebut numpang kakak? Karena memang sekarang ini kan tidak mudah orang pindah ke Kota Bekasi, ini harus tentu ada syarat pindah dari sana. Yes. Ya, karena di sini ada keluarganya, sudah masukin saja di keluarganya. Iya, sempil-sempilin. Bisa jadi. Nah, ini Iya. isu yang sebenarnya cukup lama di kalangan Benar. masyarakat. Jadi menjelang penerimaan murid baru, Iya. tiba-tiba ada yang kakaknya pindah. Bahkan saya menemukan kasus ada yang jarak rumah dengan sekolahnya 0,0. Kayaknya dia tinggal di kantin. itu namanya tikor. Apa tuh? Titik koordinat. Oh, luar biasa. Makanya tikor itu karena acuannya Google Map, Iya. Iya. sehingga kegeser-geser tuh. Ada nol, ada yang jarak sekolah bahkan di belakang tembok sekolah nggak masuk. Betul. SMA negeri karena sistem zonasi. Zonasi, itu. iya. Ya, apalagi tadi yang jaraknya cuma 0. Iya. Ya, ini kira-kira rumahnya di mana itu? Apa di tiang bendera kan nggak mungkin. Kayaknya bapaknya penjaga kantin. Emang Bekasi ini menarik ya, apalagi Bang Sahardi ini orang nomor 3 di Kota Bekasi ya. Benar. Setelah Pak Wali, Pak Wakil, Wakil. kemudian Bang Sahardi Sahardi. yang punya kewenangan mungkin lebih banyak daripada anggota dewan, bener nggak ya? Ya, memang secara Undang-Undang 23 2014 itu Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah itu adalah ada wali kota dan DPRD. Oh. Oke. Nah, sehingga penetapan anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan-kebijakan anggaran ini harus bersama wali kota dengan DPRD. Nggak bisa wali kota sendiri atau bisa DPRD ya? sendiri. Iya. Bisa ya? Harus berdua. Harus. Hmm. Makanya solid nih. Solid. Iya, solid. Solid. ini masalah karena gimana ya? Solid dipanjangin nggak usah ya. Nggak usah. Karena kita lihat nih. Karena kita lihat sebagai warga Kota Bekasi, kita lihat Bekasi progresnya luar biasa ya. Masya Allah. Pembangunan di mana-mana. Aku lihat tuh sepanjang jalan Kalimalang tuh Benar, nih. banyak taman Iya. di bawah jembatan jalan tol Iya, jalan tol. Becakayu. Becakayu. Bener kan ya? Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, nih cara nyebrangnya gimana ini? Ya, jadi ini masuk dalam rencana wisata air. Jadi wisata air itu dari mulai horizon, Iya, kota iya. horizon, Oke. sampai ke Cawang. Jembatan. rumahnya Khosin. Oh, Kota Bintang. Kota Bintang. Hotbin. Oh. Dan taman-taman semua dirapikan. Oke. Nah, sekarang sudah terlihat. Betul. Cara nyebrangnya semua kan sudah dibuat jembatan Oh, iya. yang melengkung. Iya, melengkung. Nah, jadi nanti perahu-perahu lewat di bawahnya. Wih, Venezia. Bener Itu. sekali. Tapi faktanya ya di Venezia itu kalinya bau, Bos. Oh. Serius. Gak pernah kan? Gak pernah, Bang. Aku katanya. Iya. Tapi di sini kan kalinya nggak bau. Nah, ini salah satu Karena keunggulan. ini sumber air untuk Jakarta. Jakarta. Sehingga untuk menjaga sumber air perlu dibuat wisata air. Tapi ini benar terjaga kalinya ya. Terjaga. Yang kemarin itu loh, Bang. Oh iya, Bang. Oh. Sempet item. Yang hitam itu memang kali yang dari pintu air Kota Bekasi sampai ke kali yang lewat Pangeran Jayakarta ke belakang itu. Saya baca datanya tadi, sempat lihat itu dari 2019 setiap musim kemarau kalinya pasti hitam dan berbusa. Nah, itu kemarin di Dinas Lingkungan Hidup sudah memeriksa Betul. apakah itu mengandung limbah atau memang pencemaran
kali dari mana itu kita belum dapat laporan ke DPRD. Sehingga ini akan kita tindak lanjuti ya Oke. supaya masyarakat jangan sampai terdampak lah ya dari pencemaran Betul. air dan lainnya. Makanya saya lihat tuh ada 2 anggota dewan kita ya dari PKS. Bang Latu dan Bang Kamil bersuara tentang minta agar Pemprov Jabar bersuara atas kasus pencemaran Kali Bekasi. Benar. Berarti ini serius banget loh. Iya, Iya. karena memang secara berjenjang untuk pencemaran sungai kali ini memang sebagian ada kewenangan pemerintah provinsi. Yes. Ya kita juga senang kalau Pak KDM, Kang Deddy, Kang Gubernur Deddy. datang ke Kota Bekasi. Mampir lah. Ya. Udah sering bukan ya? Udah sering. Pak Deddy, Pak Deddy. Wisata air pun juga kan beliau yang menginisiasi. Oh, Mantep pisan ini Kang Deddy mah. mohon iya mah. Ya semua tadi handle Kang Deddy. Mohon ya. Iya. Ya, kita berharap apa yang terjadi di Kali Bekasi itu segera teratasi ya. Pak? Benar. Iya. Karena itu membahayakan juga dong masyarakat sekitar ya. Iya. Dan pembangunan di Kota Bekasi memang cukup pesat. Tapi PR kami sebagai warga adalah maintenance. Nah, kalau Bang Sardi lihat di sepanjang Jalan Kalimalang itu sebelah kanan kan memang ada taman-taman yang sedang Iya. dibangun. Iya. Nanti kan warga kan akan nyebrang. Itu juga PR ya. Menurut aku itu PR ya. Iya. Karena kalau nanti misalnya anak-anak mau main ke taman itu, kan dia mesti ke jembatan lengkung. Nah, ke jembatan lengkung itu kan jembatan juga. Terus sebelah kirinya itu trotoar banyak tuh, Bang. Cuma akhirnya dipakai PKL, Iya, Gojek. pedagang-pedagang. Iya. Ini gimana Bang Sardi melihat fenomena ini? Jangan sampai Bekasi sibuk kebangun tapi nggak merawat. Iya. Iya. Memang yang yang mahal itulah merawat. Betul. Membangun mudah. Betul. Yes. Tapi kalau sudah dibangun tidak dirawat kan sayang ya Yes, taman-taman yes. sudah bagus. Tapi nanti penataan taman sama wisata air itu tentunya terintegrasi. Yes. Banyak nanti bagaimana akses parkir, akses yang pejalan kaki atau jogging di sana, Betul. supaya tidak juga terganggu dengan arus lalu lintas. Yes. Ya itu yang sedang disempurnakan oleh pemerintah daerah. Ya kita tunggu saja berapa waktu ini kan sedang dikerjakan terus ya, termasuk jembatan yang melengkung itu, Betul. Baru 2 taman. taman. Yes. Mudah-mudahan sebentar lagi Amin. kita akan lihat wisata air terwujud Betul. di Kota Bekasi. Kita akan lihat perahu mondar mandir. Yeah. Dan satu hal ya, yang patut kita apresiasi dari Bapak Wali Kota maupun teman-teman dari DPRD adalah pembangunan perpustakaan Kota Bekasi. Benar. Wih. Perpustakaan pertama ya? Iya. Pertama di Kota Bekasi. Pertama. Di depan Grand Mall ya? Iya. Jadi nanti itu perpustakaan akan dibangun perpustakaan modern. Wih. Ada working space-nya. Nah, untuk anak-anak muda, internetnya disediakan, Yes. wifi-nya dan yang lainnya. Sehingga mahasiswa, kemudian ya anak-anak muda bisa membaca buku di sana, bisa berdiskusi. Mabar Mobile Legends bisa nggak Bang? Main ML. Itu dia masalahnya. Ada wifi-nya Bang. Jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum seperti saya. Jadi tujuan perpustakaan daerah itu bukan Mencerdaskan. menaikkan angka indeks baca. Nah. Karena kan indeks baca Kota Bekasi ini rendah, di bawah 60%. Sehingga kita harus naikkan. Dengan perpustakaan daerah yang punya konsep modern, ada working space-nya, Betul. nah itu jadi daya tarik sendiri. Betul. Benar-benar. Bukan main apa tadi? Game. Ini kita patut apresiasi ya, karena ternyata ini kan permintaan dari netizen. Benar. Jadi Membludak. di beberapa kota tuh, misalnya Iya. kita sebutlah DKI Jakarta tetangga kita ya, punya perpustakaan yang cukup mumpuni, banyak sekali. Yes. Dan Bekasi kan belum punya itu. Belum. Nah ini sedang dibangun. Sedang dibangun. Saya Sedang lihat berproses. ini oke juga nih ternyata Iya. Bekasi depan Grand Mall ya. Kenapa Grand Mall aja sekalian gak diakui sih? Iya. Lebih gede. Nah, integrasi iya. Itu nanti sedang dipelajari. Oh. Aset Grand Mall itu milik siapa? Oh. Nah, kalau memang pemerintah daerah itu punya kepentingan supaya Grand Mall itu menjadi aset pemerintah daerah, Yes. kita doakan saja. Yes. Kan gitu. Mantap ini. Buat Pak Grand Mall, penonton, tuh Pak dengerin. Karena yang Grand Mall tutup. Yes. Bangun perpustakaan di depannya. Seberangnya. Nanti satu PR, permintaan Kota Bekasi, done. Clear ya? Yes. Sudah dibangun. Ini permintaan netizen. Benar. Sama apa yang terjadi belakangan ini, Pak. Isu yang paling sensitif belakangan. Isu LGBT. Kemarin saya lihat di sahabat MUI menyebut angka 6.000. Kalau kata podcast yang kemarin saya lihat tuh, dia by name 6.000 penderita LGBT di Kota Bekasi. Begini. Itu gimana, Pak? Iya, jadi
menjawab itu sehingga pemerintah daerah menyampaikan ke DPRD, kita sudah menugaskan pansus. Oh, udah dibentuk pansus? Sudah dibentuk pansus, sudah kita tugaskan, saat ini sudah bekerja, kemarin sudah public hearing juga kepada masyarakat, masukan-masukannya, judul perdanya bukan perda LGBT tapi perda penyimpangan seksual. Setuju. Jadi akan dibuat raperda? Sudah akan dibuat perda. Udah jadi perda? Sekarang ranperdanya baru. Baru dibuat rancangan. Dibahas oleh panitia khusus DPR. Tolong Pak tuh. Mudah-mudahan aja ini segera disahkan. Segera Pak, tolong Pak. Tolong, Karena Pak. memang Sebagai temannya Igif ya. ini isu LGBT kan sedang ramai Pak di mana-mana. Iya. Malah di beberapa kota itu sampai ada gerakan gerakan anti boti yang menurut saya ini agak berlebihan. Terlalu ini. Karena memang tidak diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi dia tuh Sesukanya. datang kemudian mohon maaf mungkin di center menyerang sirap air kencing Lempar molot. tidak ada wadahnya. Yes. Mungkin kalau nanti Bekasi sudah bisa launching perda LGBT mungkin pertama nggak sih di wilayah Jabar? Sudah berapa daerah Oh, di sudah beberapa ada. daerah. Tapi ini kan kita harmonisasi dulu dengan Kumham, sehingga yang diatur di perda ini cuma 2 hal. Oh. Kaitan dengan anti kampanye tentang LGBT atau penyimpangan seksual itu. Yang kedua tentang rehabilitasi. Jadi ini harus direhabilitasi. Betul, poin Bukan kedua, dijauhi atau Iya, dibikin hal yang memang sesama kita jadi betul. membahayakan gitu ya. Hubungan sebagai anak bangsa, tapi ini adalah bagian harus direhabilitasi. Ya, sehingga rehabilitasi ini yang akan diatur dari perda ini. Seperti apa bentuk rehabilitasinya, kemudian tadi kampanye ya, memasarkan tentang gerakan Penyimpangan seksual LGBT, penyimpangan itu tidak boleh. Nah, itu 2 hal tadi. Jadi melarang ya berkampanye tentang penyimpangan itu, ya hal-hal yang memang tidak boleh secara norma itu dilarang. Kampanye itu. Kemudian kedua rehabilitasinya. Jadi ada 2 poin ya, 2 tentang poin. kampanye penyimpangan seksual dilarang, Iya. dan yang kedua rehabilitasi bagi penderita LGBT. Iya. Tuh. Sama ini Bang. Selamat. Wadahnya, sarang-sarangnya sih Bang. Banyak tahu Bang, apalagi sosial media tuh Bang. Di kopi-kopi, toko kopi shop deket sini Bang. Nyebut merek Galaksi ini. sentil. Nyebut merek sentil ini. Hati-hati. Hati-hati sumpah. Saya juga ngeri Bang. Jadi memang kalau kita baca di beberapa artikel, bahkan saya pernah baca di artikelnya itu, disebutkan yang paling banyak adalah di wilayah Bekasi Selatan. Bener kan? Ya memang data yang ada dari MUI dan dari yang lain itu menyebutkan Bekasi Selatan. Tapi Bekasi Selatan ini tentunya kita identifikasi lagi, kita petakan di mana tempat-tempat terjadinya penyimpangan ini. Ya sehingga tadi kampanyenya tentang penyimpangan ini kan harus dilarang. Jangan sampai ini juga mengganggu masyarakat. Setuju. Kemudian yang kedua tadi, ini harus direhabilitasi. Apakah rehabilitasi secara agama, secara psikologi, itu harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Benar. Gitu. Jangan orang-orang ini dijauhi, dikucilkan. Gak boleh, Gak boleh, Gip. gak Jadi boleh. nanti kalau misalnya Igip ada niat untuk rehabilitasi, silakan konsultasi ke Bang Sardi. Ke Bang Sardi, ya. Nanti Bang Sardi akan bantu supaya mengarahkan Igip ke tempat yang pas. Benar. Emang kebetulan saya lagi jarang sholat sih memang. Gitu. Jangan sok. Tapi saya menarik ini. Ini memang kalau perda ini nanti akan diresmikan secara resmi oleh Pemkot dan DPRD, yang mudah-mudahan bisa menekan angka LGBT dan tempat-tempat yang mungkin menjadi sarang maksiat dalam tanda petik ya, mungkin juga bisa dirapikan atau dibenahi Bang. Karena ini sebenarnya jadi isu di kalangan masyarakat. Kita bisa aja nyebut nama tempatnya, tapi kan ini juga berkaitan dengan hasil penyelidikan dan lain itu. Mungkin ada wacana apa mereka nanti akan dibuatkan wadah khusus atau tempat rehabnya di mana kira-kira? Ya kemarin saya didatangi oleh Komisi Pencegahan AIDS ya Indonesia, daerah ya KPAID. Nah penanggulangan AIDS ini juga berkorelasi ya, karena penularan yang terbanyak menurut Komisi Pelindungan AIDS ini adalah hubungan sejenis itu. Nah sehingga inilah yang menjadi hal concern dari komisi itu sehingga perlu disosialisasikan dan mereka pun harus dikasih edukasi ya, pemahaman bahwa
ini tidak boleh ya. Sehingga nanti akan menjadi dampak secara kesehatan Betul. ya. Itu yang disampaikan. Dan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo ya, Pak. Bener. Yang tentang edaran bahwa ketahanan negara tentang bahaya LGBT. LGBT. Saya pernah lihat Masuk dalam non militer. Iya. Ancaman non Ancaman. militer. ancaman negara LGBT ya. non-militer. Dan ini juga termasuk programnya Menteri Agama Iya. yang akan memasukkan tentang bahaya LGBT di buku sekolah. Yes. Kelas 4 sampai kelas 5 SD ya. Iya. Karena tontonan ini juga menjadi isu, kemudian pergaulan, dan belum lama terjadi di Depok kasus tentang mutilasi yang dilakukan sesama jenis. Pak Sardi sebagai ketua DPRD ini kan masuk dalam ketahanan keluarga. Kira-kira ada hal apa yang akan disiapkan Bang Sardi melihat LGBT yang sudah marak sekali di Kota Bekasi? Ini 6.000 loh. 6.000. 6.000 kalau saya lihat-lihat itu setara satu pulau, ada namanya Pulau Gaya di Sabah. Itu jumlah penduduknya 6.000. Sejumlah satu pulau itu loh. Ya kan 6.000 Bang, 60 di sini pada sumpek Bang di sini Bang. Kalau 60. Nah, kira-kira gimana tuh Bang? Ya namanya yang sudah kita tugaskan ya berdasarkan administrasi Kumham itu perda penyimpangan seksual. Jadi tidak boleh nama perda itu LGBT kan. Nah, sehingga itulah yang harus dikuatkan ya, substansi di pasal-pasal yang memang diatur oleh dan disepakati nanti oleh pansus ya. Kalaupun terjadi seperti tadi ya, bagaimana kaitan dengan ketahanan rumah tangga, kemudian rumah-rumah tangga di Kota Bekasi ini, tentu kita akan kembalikan sebetulnya fungsi-fungsi pendekatan agama. Kita kan sebagai masyarakat yang beragama, apalagi Kota Bekasi ini kota agamais, patriot, ya kita kembalikan ke sana. Bagaimana mereka kembalilah. Maka kemarin sahabat MUI Kota Bekasi itu juga melakukan sosialisasi bahwa inilah terjadi penyimpangan, diluruskan kembali. Ya, karena mereka pun bisa dianggap salah ya dalam melakukan penyimpangan perilaku seperti itu. Nah, sehingga ini harus kerja keras bersama para tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, ya, tokoh bangsa yang ingin kita edukasi. Tadi tokoh pendidik, nah itu sudah mulai masuk ke kurikulum pendidikan, ini cukup bagus. Jadi pemerintah Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi juga cukup serius untuk menangani isu LGBT ini berarti Pak? Iya, jadi sebelum ada imbauan dari Presiden, ini masuk dari ancaman non militer, kita sudah melakukan inisiatif. Sehingga ini perda inisiatif DPRD. Siapa inisiatornya kalau boleh tahu dong? Kenapa? Inisiatornya siapa? Oh, inisiatornya kawan-kawan dari fraksi PKS. Keburu dingin. Memang es juga. Keren banget emang ya. Seru. Luar biasa. Ya kita doakan semoga perda ini segera terrealisasi dan kemudian diterapkan di kalangan masyarakat. Jadi PR Kota Bekasi di 6.000 penderita LGBT ini bisa terselesaikan. Meskipun agak berat ya. Tadi saya menyinggung, Bang Sardi bilang ini tidak boleh pakai nama LGBT. Kenapa ya Bang? Ya dari Kumham itu ada beberapa aspek ya yang memang dilarang. Ya, sehingga secara substansi yang diatur karena turunan perundang-undangannya. Nah, perda itu harus perda yang bisa jadi berbahasa Indonesia. Sehingga yang dipakai dalam tata bahasa penyimpangan tadi. Penyimpangan seksual ya. Meskipun nanti maknanya lebih luas loh. Maknanya lebih luas. Betul. Dan nanti dua hal tadi yang dikerucutkan berkaitan dengan kampanyenya LGBT, itu, yang kedua kaitan dengan rehabilitasinya. Jadi akan disiapkan wadah khusus ya. Ya, rehabilitasi pasti ada wadah ya, ada hal yang akan ditangani ya bagi yang menyimpang itu. Itu mereka harus emang direhab Bang. Biar pas pada kaget harus sesuai kaidah agama. Jangan kaget, ayam. Harusnya kaget, astagfirullahaladzim. Harusnya gitu Bang sebenarnya. Jangan kayak gitu, itu salah itu, gak boleh itu Bang. Kita bilang ketawain dong. Lumayan sih. Itu kalau kaget. Iya kalau kaget. Segi hal itu aja. Kagetnya gope. Ya gue minum dulu ya. Kayaknya dia harusnya latihan lagi. Tapi Pak Sardi ya, kalau saya kelas balik pas semasa jadi mahasiswa Pak, kira-kira Bapak jadi aktivisnya tuh jalannya gimana Pak kira-kira Pak? Stepnya Pak? Apakah emang ada niat atau emang dicemplungin? Saya dulu pas SMA
di 76 Cakung. Oh. Ya, jadi biar saya sebut aja ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Pak. Biar bangga Saya nanti. ikut Rohis dulu. Rohani Islam. Kebetulan jadi bendahara Rohis. Kemudian saya diterima di Universitas Negeri Jakarta. Masya Allah. Ya kemudian saya ikut ya dulu ospek ya. Oh iya, ospek benar. Ospek. Ya karena tekanan di ospek ya. Iya, karena zaman-zaman. dikerjain senior. Benar tuh. Ya, diploncok lah istilahnya. Yes. Sehingga teman-teman itu kan kasihan. Wah, oke kita kumpulkan. Sehingga di situ muncul. Nah, ketika pemilihan BEM jurusan. Pertama ini lu pemilih ketua angkatan dulu. Oh, ketua angkatan dulu. Karena saya membantu teman-teman yang Merasa ada kutip ini. tertindas di ospek itu. Yes. Nah, akhirnya saya udah kita bareng-bareng ya karena merasa seperti itu akhirnya saya dipilih jadi ketua angkatan. Emang kalau boleh tahu bentuk tindakannya itu tindakannya kayak gimana Pak? Ditindasnya itu kayak gimana? Misalnya makan permen nih satu, ayo bareng-bareng. Mau nggak? Makan kerupuk satu bareng gitu. Ya kan minum satu. Ya kan bareng-bareng gitu. Ya kan bekas-bekas itu Iya, ya. bekas orang. Iya. Itu akhirnya saya dipilih itu kemudian jadi BEM jurusan pendidikan luar sekolah. Oke. Nah, kemudian jadi BEM Fakultas Ilmu Pendidikan sampai BEM Universitas Negeri Jakarta. Masya Allah. Jadi dari jurusan fakultas sampai universitas. Bang tadi tuh kenapa milih jurusannya pendidikan? Iya, Pak. Jadi sebenarnya bukan milih. Oke. Yang penting dulu kuliah dapat negeri aja. Oh. Kebetulan saya lihat di dulu UMPTN kan. Iya. Wah, ini peminatnya kurang ini. Udah saya pilih aja. Oh, dulu UMPTN ya? UMPTN, Oh, ujian benar. masuk perguruan tinggi. Oh, iya. Tahun 98 itu. Oh. Setelah reformasi. Tahun 98 pada kerusuhan Abang milih masuk kampus ya? Iya, jadi akhirnya kan jeda kan, baru abis itu baru kuliah. Oh. Setelah reformasi. Reformasi. Iya. Oh. Emang dulu niatnya pengen kuliah di mana, Bang? Pengennya, Bang, dulu. Dulu Mimpi Abang. nggak terpikir kuliah di mana. Yang penting kuliah negeri gitu aja. Oh, intinya itu aja, Dapat Bang, ya? beasiswa. Oh. Alhamdulillah dari semester 1 sampai terakhir di UNJ itu saya dapat beasiswa. Masya Allah. UNJ. Kemarin Bang, kalau ngeliat latar belakangnya Alek PKS yang udah 3 kali podcast sama saya. Yang pertama dari Singapura, yang kedua ITB, yang satu lagi doktor pendidikan dari UNJ. Ih, luar biasa emang. UNJ Pride. Ya kaleng. UNJ. Oh, lumayan lah. Kalau Abang di mana, Bang? Saya di UI. Oh, UI. UIA. Asapnya. Saya juga UI. Iya. UI, UAA, ding ding, bela bing bing. Lumayan. Lumayan. Coba aja saya. Kita balik lagi. Yes. Fokus ke DPRD. Karena mumpung ada ketua DPRD. Bener. Kan orang nomor 3 di Kota Bekasi. Selain tadi kita bahas LGBT. Nah, kalau LGBT kan identik dengan sampah masyarakat. Nah, ini anekdot yang beredar di masyarakat ya. Saya pikir nggak sampah-sampah banget dong. Kan nanti akan direhabilitasi. Iya. Jadi manusia kembali. Sejatinya mereka fitrahnya adalah manusia kan. Bener. Normal. Cuma memang mungkin ada penyimpangan di tengah perjalanan dan banyak faktor keluarga, pergaulan dan lain-lain. Tapi kita fokus ke sampah di Kota Bekasi. Aku ngomong kemarin ke Cina kemana nih? Ni hao. Jadi saya diundang dari Danantara untuk meninjau perusahaan yang akan beroperasi di Kota Bekasi, perusahaan pengolahan sampah energi listrik. Oke, cukup sampai situ. Ini bantu lurusin aja. Karena ada media-media yang mengatakan, wah itu Pak Wali Kota dan Ketua DPRD pergi melancong jalan-jalan ke Kota Cina. Nah ini mesti dilurusin. Silakan. Jadi jalan-jalannya melancong sih, kan orang piknik ya asik-asik. Justru kita ke sana itu baru pertama sampai di kota Wuhan. Dulu yang tempat COVID. Oke. Bener. Iya lagi COVID. Langsung kita menuju pabrik. Oke. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sistem dashboardnya Persel ini berfungsi dari mulai sampah sampai menjadi energi listrik. Nah, kemudian besok begitu lagi sampai kita kembali ke tanah air. Oke. Jadi melancongnya gimana? Jadi ya, isu melancong pakai dana rakyat segala macam. Tidak, kita justru semuanya itu berdasarkan
surat Danantara dan perintah Setnek semua dibiayai oleh PT Wangneng. Oh. Tugas negara. Karena diminta untuk studi banding ke PT Wangneng untuk menolak pesel di Kota Bekasi. Iya. Nah, di podcast sebelumnya Bang Latu cerita tuh, Iya. kita akan bikin pengelolaan sampah energi listrik yang katanya akan dibangun di Kota Bekasi. Iya. Dan itu akan mengurangi sekitar 60% limbah sampah di Kota Bekasi, benar? Ya hampir 1.500 ton yang harus diolah ya menjadi energi listrik. Saat ini kan lahan yang ada itu 6 hektar yang di Bantar Gebang itu. Dan itu sudah pematangan lahan. Kita doakan supaya groundbreaking pesel yang tertunda ini akan dilakukan oleh Presiden. Rencananya kapan kira-kira? Ini kita sedang menunggu kepastian karena kemarin itu kan kaitan dengan pematangan lahan yang belum selesai. Jadi emang ini akan sangat membantu masyarakat Kota Bekasi. Betul. Meskipun nanti di Bekasi itu kan ada dana hibah 100 juta yang itu dipergunakan dengan salah satu syaratnya mempunyai bank sampah. Jadi sebenarnya kalau kata Bang Latu ya, aku bilang pengelolaan sampah di Kota Bekasi itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi. Harus melibatkan masyarakat. Bener ya? Jadi namanya sampah itu pendekatannya 2. Pendekatan dengan kesadaran masyarakat melalui bank sampah, ada yang berdasarkan teknologi. Nah, teknologi itu ya pesel tadi, pengelolaan sampah energi listrik, jadi listrik dia. Tapi kalau untuk kesadaran masyarakat ini tetap ada. Jadi 2 sisi, sehingga sampah ini betul-betul hulu hilirnya tuntas. Basmi. Makanya program yang 100 juta tetap jalan dengan syarat bank sampah, kemudian nanti dibangunkan juga pesel yang kira-kira nanti bakal menyerap tenaga kerja lokal. Ya, jadi pesel ini sebenarnya adalah investasi investasi dari luar negeri ke pemerintah pusat. Sehingga kita mendapatkan sebenarnya 3 triliun ya pembiayaan itu oleh Danantara itu tempatnya di Kota Bekasi ditunjuk untuk membangun perusahaan energi listrik ini dan akan menghasilkan itu kan sekitar kalau 1.500 ton itu kan hampir 10 sampai 15 megawatt. Nah, ini menjadi hal yang bisa energi yang terbarukan ya, kemudian kita tidak lagi krisis listrik. Kemudian tidak ada lagi merusak lingkungan lagi, pencemaran yang lainnya. Sehingga banyak manfaatnya. Kalau untuk tenaga kerja, tentunya tenaga kerja yang memang sesuai dengan kemampuannya karena ini pendekatannya teknologi, berarti masyarakat yang punya kompetensi tentang pengendalian teknologi dan lainnya itu pasti diseleksi untuk diterima kan. Jadi saya coba rumuskan ya. Jadi hasil dan keuntungan dari pesel ini yang pertama nanti akan menghasilkan energi listrik 15 megawatt. Iya. Kira-kira 10 sampai 15 megawatt. Bisa ngidupin satu Kota Bekasi? Iya bisa. Kan, kalau nanti kita lihat ya. Kebutuhan Kota Bekasi berapa saya juga belum tahu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mengurangi yang jelas limbah. Kerusakan lingkungan. Ya, kemudian daerah itu menjadi daerah hijau. Nah, kan di sana perusahaan PT Wangneng yang mengelola pesel ini akan membangun juga kolam renang. Iya, tempat hijau di situ. Jadi dia terintegrasi. Jadi komitmen nanti ada kerjasama yang sudah MOU. Harusnya kalau memang bisa diperlihatkan ada gambar desain, gambar. Kasih lihat. Tadi saya udah lihat langsung di sana itu dan tidak dibayangkan seperti pabrik di kita. Cikarang. Atau di sana Pak seperti bangunan itu ya, tapi di sana seperti mall. Tapi dalamnya pengolahan sampah energi listrik. Kan pernah lihat mall kan? Iya benar. Banyak mall. Bangunnya seperti itu. Di dalamnya pengolahan sampah energi listrik. Di depan itu hanya dashboard aja. Ini dari sini sampah, kita lihat layar monitor. Kemudian di dalamnya seperti mall. Bersih, rapi dan tidak bau. Saya belanja ngeliat, bungkus mie instan lewat. Saya belanja. Itu di dalam pabriknya. Juga ya. Makanya ketika saya hadir, ini mall apa Bu? Pabrik ya? Apa perusahaan? Ternyata perusahaan. Berarti modern banget ya? Modern. Wah, kebayang Bekasi. Karena isu sampah ini kan udah menahun. Betul, puluhan tahun. Iya, udah menahun. Sehingga sampai kapan? Bahkan Bantar Gebang ini, kalau waktu saya retreat Magelang itu di Akmil waktu itu,
dipaparkan oleh Presiden, kita itu sudah yang dikhawatirkan gas metan kan. Gas metan. Yes. Isu yang kemarin juga. Iya, di satelit udah ketangkap tuh gas metan. Adanya di Bantar Gebang. Ada di Bantar Iya. Gebang. Kita tinggal di mana? Bekas. Bekasi. Iya. Bantar Gebang? Di Bekasi. Kota Bekasi. Iya. Bener. Ini. Berarti orang-orang luar gak bisa ngecengin kita lagi. Iya. Lu kan orang mana Bekasi? Sampah lah. Benar. Karena kalau ternyata PSL ini benar bisa terlaksana Iya. dan akhirnya bisa mengurangi sampah sampai 60%. Bekasi hijau apalagi punya mall. Mall Bantar Gebang. Wis. Dan PSL ini merupakan proyek strategis nasional. PSN. Sehingga kita itu berkah pemerintah daerah mendapatkan investasi dari yang diprestasi oleh Danantara 3 triliun. Sehingga kalau ini dibangun berdasarkan APBD kita yang 4 triliun, habis. Habis. Bener. Ngap-ngapan loh. 3 triliun dibangun untuk PSL. Nanti yang mengawasi dana 3 triliun ini dari DPRD atau dari pusat langsung? Pusat. Kan ini kan Oh, PSN. PSN, oke. Kalau kita PSD. PSD. Ya, proyek strategis daerah. Oke. Nah, itu kewenangan DPRD. Jadi paling nggak dari pihak DPRD Kota Bekasi juga ikut mengawasi dong. Mengawasi. Apalagi Bang Sandi kan langsung ke Cina. Yes. Ini nggak sesuai spek. Kemarin ini nggak ada ini. Iya. Itu juga nanti dong. Tentu kita akan lihat nanti seperti apa pelaksanaannya. Tentu kan Pak Wali Kota, DPRD dan pemerintah pusat ini kan sama-sama niatnya bagaimana yang tadi. Bagaimana lingkungan ini menjadi lingkungan yang asri, kemudian mendapatkan energi terbarukan, energi listrik tadi. Energi listrik, tenaga, sampah. sampah. Tapi jangan jadi alasan warga Bekasi tambah nyampah dong. Iya. Terus bilang kan ada pesel, Iya. kan ada pesel. Tetapi Nah, kawal juga berarti. Justru dong. tadi perlu kesadaran masyarakat. Saat ini kan melalui bank sampah. Iya. Ya kita ingin bank sampah ini betul-betul produktif. Dia punya buku, ya kan, nomor catatan. rekening bank sampah. Oke. Jadi semua orang punya buku nasabah itu. Nah sehingga ditargetkan lah harusnya bank-bank sampah ini berapa yang aktif di bank sampah ini, berapa nasabah ini ada uangnya di situ. Kan ada yang bilang 2 juta, ada yang 4 juta ada. Sekali apa namanya dia jual beli dikaitan dengan barang-barang yang layak masih untuk dipakai itu. Ini terkait program dana hibah 100 juta berarti dong. Jadi dari 100 juta ini saya luruskan itu ada penggunanya peraturan wali kota. Nah, tidak hanya bank sampah. Oke. Nah, jadi karena itu bentuknya kelompok masyarakat, salah satunya bank sampah. Oke. Tapi boleh nanti untuk penataan lingkungan, ya sehingga namanya sebenarnya adalah anggaran untuk Bekasi untuk penataan lingkungan Bekasi keren. Nah, itu makanya 100 juta. Beken. Nah sehingga 100 juta ini buat apa saja? Boleh nanti membangun gapura, kemudian nanti ada juga fasilitas-fasilitas RT RW ya, sound system, kemudian bangku, tenda, ya, yang bermanfaat buat warga masyarakat. Bayar UKT ya Bang. Nggak boleh. Ada aja. Buat masyarakat. Tapi sorry kita kalau dari pesal tadi balik ke 100 juta kadang masih berkaitan dengan Iya, masih ada hubungannya. sampah tadi ya. Yang ini berapa kali disinggung lagi loh sama Alek PKS loh. Termasuk Bang Kamil juga menyinggung tentang penggunaan secara optimal dana 100 juta. Nah, Iya. apakah DPRD juga ngawasin juga? Iya, penggunaan anggaran dari APBD Oke. itu menjadi pengawasan DPRD. Oh. Jadi setiap LHP BPK, laporan hasil pemeriksaan BPK, itu DPRD mengawasi tindak lanjut LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa oleh BPK. Sehingga nanti DPRD mengawasi penggunaan anggaran ini seperti apa, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Nah saat ini RW-RW senang dapat 100 juta per tahun. Per tahun. Boys. Nah, kan gitu. Berarti hampir setengah miliar ya selama 5 tahun ya. Iya. Wah, luar biasa. Masya Bekasi Allah. emang harusnya bisa keren dari 5 tahun ke depan dong. Termasuk Benar, harus. Pesel ini, kita berharap sama Bang Sahardi tentu saja, Ketua DPRD Kota Bekasi, untuk mengawal, memastikan bahwa Pesel ini berjalan sesuai yang direncanakan. Iya, amin. Rencana paling lambat kapan deh Bang? Jadi sebenarnya Rampungnya Bang kira-kira. Bang. ini kan sudah waktunya sebetulnya groundbreaking. Oh, groundbreaking. Kalau di tempat lain kan sudah, di Bali sudah groundbreaking. Ya, kemudian di tempat lain. Tapi Bogor Raya belum. Oh, Bogor. Jadi ada 3 titik sebetulnya. Ada Bogor Raya, ada Bali, dan Bekasi. ada Bekasi. Sehingga ini dipilih supaya menjadi tempat ya pengolahan sampah yang
betul-betul kebutuhan energi listrik ini 1.500 ton. Karena nanti kalau jangan sampai ini sudah berjalan malah kesulitan Nyari dari sampahnya. sampahnya. Nah, sehingga Kota Bekasi boleh menerima sampah-sampah dari Luar luar, daerah, iya. tapi tentu dengan hitungan retribusi dan lainnya. Oh, gitu. Kan gitu. Saya lagi bawa sampah nih. Ngapain lu bawa sampah sembarangan? Lah, biarin. Buat bayar token gua. Gitu. Nggak mungkin lah Bang, nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Jadi Jakarta nanti bisa numpang sampah, buang sampah di Bekasi. Iya. dong. Ya, tentu dengan regulasi tertentu. Betul. Tapi ini, sorry, kita lurusin. Cukup Bekasi saja, belum termasuk Jakarta kan? Karena orang tahunya Bantar Gebang itu ya Bekasi. Bekasi. Padahal Iya. sampah Jakarta juga dibuang di Bantar Gebang. Ya, Iya. jadi DKI membuang sampah ke Bantar Gebang, Bantar Gebang. tentu ada perjanjian kerjasama. Iya. Nah, perjanjian kerjasama ini diatur ya berdasarkan tonase, tapi dampak yang lain tidak. Oh. Ya, sehingga inilah perjanjian kerjasama ini yang hari ini akan dievaluasi oleh pemerintah daerah dan DPRD. Apakah masih boleh membuang sampah Ke Bekasi. ke Bekasi? Ya, karena kontraknya kan sudah habis perjanjiannya. Oh gitu. Di bulan Oktober yang akan datang, 26 Oktober. Oh, renewal Bentar kontrak lagi ya. dong. Iya. Orang Jakarta ketar-ketir juga. Iya. Kalau ternyata kontraknya diperpanjang. Ya, suruh tambahin aja tuh retribusi uang baunya Bang, tambahin. Nah, jadi Jadi sehingga masuk isu perjanjian juga ya? kerjasama itu ada tadi istilahnya uang bau. Uang bau. Istilah itu bantuan DKI, bandek Oh. bahasanya. Bandek. Oke. Menarik. Ya, kita berharap apa yang dicita-citakan oleh Ketua DPRD kita, mulai tadi dari pendidikan, perda LGBT dan kemudian pesel itu Pesel. berjalan. Dan kita berharap nih, Bang Sardi sebagai wakil dari PKS tentu saja, sebagai Ketua DPRD ya bisa mengawal apa yang sudah direncanakan oleh Pak Wali Kota. Karena fungsi dari DPRD kan pengawasan, benar Pengawas. ya? Iya. Dan masuk dari isu dari ke sampah kita switch ke produk halal. Karena ternyata ini juga jadi isu juga di kalangan. Concern juga. Dan aku lihat ini ada wacana akan membuat raperda produk halal. Iya. Benar Bang? Betul. Wih. Sekarang ini ditugaskan juga sudah di Pansus 10 untuk perda produk halal di Kota Bekasi. Jadi kita akan lakukan pengawasan agar Kota Bekasi ini menjadi kota bisa disebut kota wisata halal. Oh iya. Kota wisata halal. Iya, oke. bagaimana seluruh produk yang ada di Kota Bekasi Bekasi. termasuk UMKM itu harus dikuatkan dengan kehalalannya. Apa tujuannya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin raperda produk halal gitu? Ya supaya konsumen atau masyarakat Kota Bekasi ini terlindungi. Ya, karena bagaimana label halal ini kan menjadi suatu kepercayaan ya. Ketika sebuah produk, apa itu minuman, Yes, makanan. Gitu. obat segala macam. Betul juga sih. Karena ada anekdot di kalangan beberapa teman gitu. Kita mending pakai logo halal atau pakai logo haram? Yes. Karena secara produk banyakan yang halal dong daripada yang halal. Iya. Kenapa nggak mengharamkan pakai logo? Oh ini halal. Iya. Kenapa tiba-tiba kepikiran produk halal aja yang di? Hmm, Banyak banget bang. Ya, memang regulasi yang ada kan produk halal. Yo. Kita tidak mencari regulasi yang haram nggak ada. Ngapain ya? Ngapain diurusin? Karena sedikit. Misalnya Iya. ini tuak haram. Haram. Sisanya halal. Halal. Nah nanti bagaimana dengan UMKM misalnya? Iya. Apakah ada bantuan dari DPRD untuk karena isu lagi-lagi Kan isu di kalangan bawah di itu. Kota Bekasi ini tidak ada juga yang menjual produk haram kan nggak ada. Justru produk halal, produk yang halal banyak sehingga Iya. perlu ada pengawasannya. Kalau Oh. UMKM gimana tuh? Ya UMKM selama ini kan bagus Ya. di Kota Bekasi, sehingga kita bantu sertifikat halalnya. Nah, supaya nanti semua produk UMKM di Kota Bekasi ini secara regulasi kalau sudah ada perda, sertifikasi halalnya dibiayai oleh pemerintah daerah. Oh, Ini dia ini maksud Ori. kita. Benar. Karena isunya gini bang, Hmm. bikin produk halal itu Mahal. Mahal. betul Ah. mahal, dipersulit. Iya. Nah sekarang Bekasi bikin raperda. Ber- Nanti perda. biaya sertifikasi halal dibiayain oleh Dibiayai oleh Pemda sehingga gratis. Wih. Sertifikat halal di Kota Bekasi ini biar gratis kan gitu. Berarti buat sponsor kita Racik dan Donat Gendui bisa Nah, bang. ini Gratis, sudah Bang. sudah udah ada halal belum? loh. Nah. Hati-hati belum? nih. Harus ya bang ya. Nah, nanti kita daftarkan. Iya daftarkan bang ya. Siap. Menjadi sertifikasi halal. Oke bang bantu Kan ya. gitu. Jadi, Benar. Racik apa tadi? Racik kopi Racik dan sama Donat kopi. Gendui. Donat ya? Donat Donat ya? gendui. Ya Donat Gendui. Donatnya belum ada. Donatnya mana? Kopinya ini. Kopinya Sponsor Racik. Iya ini doang. kopi Racik. Jadi kita benar-benar kebantu benar nih soal Iya. raperda nih. Clear ya? Clear. Keluar dari Bang Sardi ya Iya. bahwa nanti karena produk nanti halal itu- perda
pengawas produk halal ini kan nanti dilakukan ada perwalnya, peraturan Betul. wali kota. Oke. Sehingga peraturan wali kota kita minta ya memang berkaitan dengan sertifikasi halal itu khususnya UMKM. Benar. Harus iya, dibantu. UMKM ini dibantu sertifikasi halalnya. Iya. Selama ini kan orang malas bikin sertifikasi halal karena mahal, Berbiaya. Ribet. sulit, Ribet. Belum lagi isu pungli. Iya, Kayak- Pak. Kayak oknum di sub. Iya. Bekasnya ada aja. Satu mobil 1,7. Buset. Waduh, nganggur kan sekarang. Ada aja. Jangan sampai isu tentang sertifikasi halal juga begitu, Bang. Seperti banyak punglinya. Nah, Benar. jangan sampai begitu. Ini kan sertifikasi halal. Kenapa prosesnya haram? Kita berharap tolong dikawal nih ya. Ini kabar gembira loh untuk para Iya. UMKM loh. Kita harap demikian. Adanya perda ini adalah menguatkan peranan-peranan UMKM, khususnya untuk sertifikasi halal. Itu pemerintah daerah ya harus menjamin kepembiayaannya. Duh, Iya, sehingga- inisiatornya siapa inisiatornya? Ya teman-teman PKS lah. Lagi dia mulu. Dia lagi aja merahnya. Aduh, ini kabar senang loh. Meskipun aku bukan pelaku UMKM, tapi teman-teman aku UMKM. Banyak. Isu di beberapa platform sosial media, Threads, Betul. X, Yes. mahal, dipersulit, Ribet. banyak pungli dan Iya. Sehingga karena seperti itu, yaudah jual aja lah Iya. produknya. Nah. Nggak, label halal belakangan kan gitu. Iya. paling ditulis ini halal. Ya, Tapi kalau ternyata Bang Sardi selaku ketua DPRD ngomong sendiri, nanti produk halal di Kota Bekasi akan dibiayai langsung oleh Pemkot Kota Bekasi. Iya. Benar ya, Bang? Benar. Dan sekarang pun sudah sebagian. Oh, Masya Allah. Banyak sertifikasi UMKM ini setelah dilatih ya di Dinas Koperasi UMKM, kemudian juga didaftarkan untuk sertifikasi halalnya. Nah, jadi yang belum silakan. gendong kayak UMKM Diklipper. yang mau Nah. sertifikasi halal. Oh. Nah, ini Bang, ini tolong ya buat Tolong diklip, disebar-sebar. Kalau daftar produk halal di Kota Bekasi Iya. gratis. Iya. Kalau ada tulis 1,7 itu oknum bisa. Bukan oknum halal. Nanti sertifikasi UMKM ini kita daftarkan Iya. ke Dinas Koperasi UMKM. Oh. Ya, supaya diikut sertakan dulu Oh. pelatihan, kemudian diarahkan apa syarat-syaratnya untuk sertifikasi halal. Oke, Baik. weh mantap. Kita seneng banget ya. Untung saya nggak ditanya masalah pungli di sub tadi. Ya, berat. Berat. Udah nganggur. Aduh. Ya, jadi sebenarnya kalau dari singgung pungli di sub, Gimana? Ya. ini kan banyak mobil Iya. yang bertonase Iya. melebihi muatan. Betul. Benar. Kota Bekasi jalannya udah bagus, Yes. Iya. aspalnya bagus, Benar. betonnya cor betonnya bagus. Iya. Bisa dibayangkan kalau mobil yang bertonase melebihi lewat, Yes. terus setiap hari tuh. Iya. rusak nggak jalannya? Rusak. Nah, sehingga tugas di sub dia merazia menyetop. Betul. Ya, ketika saya tanya ke petugas-petugas lapangan itu, memang kenapa di stop? Karena melebihi Pak. Terus kalau melebihi melanggar bayar berapa? 1,7. 500.000. Wah, 100.000. Nah, tapi itu cincai kan? Oh, Nah, karena 500.000 cincai ditambahin dong. Kalau enggak, saya nggak mau, tetap aja, saya nggak tetap melanggar. Udah tambahin, ya udah nggak usah melanggar kan gitu akhirnya. Nah, sehingga oknum di sub ini antara kebutuhan hidupnya Betul. Iya. sama tugas yang benarnya harus ditegakkan, ini kan jadi Tumpang tindih. gampang. Iya. Sehingga dia tergoda lah barangkali Iya, ya. Betul. Nah, tergiur. sehingga hari ini Pak Wali Kota tegas memecat. Iya, 5 Ya, orang itu ya. Tapi banyak juga sekarang jadi masukan. Gimana kalau nanti dipecat anak istrinya makan Iya, apa? Ini sisi manusiawi. Betul. Kalau sisi kepegawaian Ya, sudah aturan harus gitu. tegak. Iya. Nah, ini Profesional. tinggal bagaimana para pemirsa. Menilai. Ini menarik Iya. nih ya. Sisi kemanusiaan jalan, tapi sisi aturan ditegakkan. Tapi jangan-jangan Pak, teman-teman di sub ini emang gajinya kecil sampai akhirnya mereka Nah melakukan- itu Iya, pungli. bahkan saya tanya, bahkan yang melanggar itu kata temannya yang sudah mengingatkan, udah nggak usah begitu nanti ada persoalan, ada masalah loh kalau ngambil-ngambil begitu. Iya. Udah ngojek deh nyambi, gitu. Nah, makanya banyak karena kebutuhan hidup tadi nggak cukup, kan banyak juga yang profesinya tidak hanya di sub, Di bisa sub. sambil gojek, yang lainnya. Jadi punya penghasilan sampingan ya Bang ya? Iya. Kira-kira ini tanggung jawab siapa Pak? Ya sebenarnya kan kalau kita lihat Kota Bekasi ini, Ya. ini kan bicara
belanja pegawai, Betul. kan banyak P3K, Ya. tenaga honor itu sudah diangkat semua, digaji oleh pemerintah daerah. Tapi kan namanya kebutuhan hidup ini tidak cukup, tentu kan kita mensikapi masing-masing. Tapi Kota Bekasi dalam hal ini kan banyak yang sudah kita berikan ke masyarakat. Bicara pendidikan SD SMP kan biaya tidak ada untuk negeri. Gratis. Negeri gratis. Iya, Oke. kalau untuk kesehatan sudah HUAC. HUAC itu Universal Health Coverage Iya, itu sudah berapa persen? dijamin kesehatannya oleh pemerintah. Udah berapa persen sekarang Pak? UHC? 9,9. Masya Allah, hampir sempurna Bang Kasih ya. tahu, Pak. Hampir 100%. Iya. Jadi UHC ini kasih tahu Pak. Takutnya Iya. si Igip nggak tahu UHC itu apa HUAC tuh? ini jaminan kesehatan nasional Oh. agar seluruh penduduk Kota Bekasi ini dijamin kesehatannya. Oh. Ketika dia sakit, kemudian emergensi, gawat darurat, sehingga dirawatlah di rumah sakit. Itu dijamin. Meskipun tidak punya BPJS. Katanya nggak punya BPJS kan ini Oh. otomatis. Oh. Jadi ke gawat daruratan, silakan ke rumah sakit swasta Bawa- maupun RSUD, Bawa KTP. langsung aktivasi BPJS-nya. Tuh. Disebut BPJS PBI. BPJS. Sistem Iya. kesehatan. Nah, jadi artinya bahwa ini bagian dari pemerintah daerah meringankan beban Tuh. kehidupan masyarakat Tuh. dari sisi kesehatan. Dulu kan sama, kesehatan tuh mahal, Betul. biaya mahal kan gitu. Iya. Nah, beda ketika kita ini belum berstatus HUAC. Iya. Maka yang berobat itu harus mengurus dulu ke BPJS secara prosedurnya. Tapi maaf nih Pak Sardi nih. Nih Bang, saya potong. Tapi jangan mentang-mentang BPJS, nanti ada oknum nakes julid lah. Iya. Ini lagi ramai juga loh. Benar. Tapi saya mau disclaimer ya. Ini saya tidak menyalahkan oknum-oknum nakes ini. Saya bersama para nakes yang di Kota Bekasi ini pengalaman pribadi saya waktu ayah dan ibu saya dirawat. Nakes di Kota Bekasi untuk kita appreciate untuk di rumah sakit swasta. Luar biasa. Wih, keren-keren. Ayah saya tuh dirawat di Primaya Bekasi Timur. Jadi saya jemput merek ya. Iya. Iya. Beliau meninggal tapi beliau pakai BPJS. Perlakuan BPJS di Kota Bekasi Hospitality-nya. Iya. saya akuin approve, Iya. approve luar Karena biasa. dalam perjanjian BPJS dengan rumah sakit swasta maupun pemerintah, Yes. itu ada klausul tadi melayani. Oh, pantas. Banyak rumah sakit swasta yang diputus perjanjian kerjasamanya oleh Oh, BPJS. oke. Tentu ini mempengaruhi cash flow income-nya rumah sakit. Iya, iya, iya. Makanya boleh masyarakat mengadukan rumah sakit yang memang notabene-nya kepesannya BPJS dilayani tidak baik ke BPJS. Oh. Supaya dievaluasi perjanjian kerjasama. Kan? Berat. Bayangin dari oknum dishab tadi kita bahas masalah omnibus masuk ke UHC dan saya baru tahu UHC Kota Bekasi udah 99%. Hampir sempurna. Jadi warga Kota Bekasi nih yang nggak punya BPJS itu bisa berobat Bisa. dalam keadaan Emergency. Emergency. meskipun tidak Gawat punya darurat. BPJS. Bawa KTP aja. Bawa KTP aja. Kota Bekasi. Oh, misalkan saya KTP datang nih. sudah Kota Bekasi kan? Saya udah ke Kota Bekasi. Tapi jangan berharap. Itu emergency. Mudah-mudahan kita sehat terus. Emergency gitu. itu istilahnya UGD. Iya deh. Unit Mau. gawat Gawat darurat. Siapa yang mau duluan? Jangan. Mudah kita sehat semua. Amin, Tapi amin. balik lagi. Balik soal tadi karena Bang Sardi yang nyinggung masalah oknum itu. Udah dibuka jalannya. Jadi Iya. artinya beliau kan tadi bilang ini masalah emang penghasilan yang dibawa pulang. Iya. Bener, Bang. Jadi tanggung jawab adalah karena kita di Bekasi sudah banyak fasilitas, sekolah Iya. gratis, Pendidikan kesehatan. kesehatan juga sudah dijamin. Iya. Selain itu apalagi yang menjadi isu supaya nanti di jalan tidak ada oknum-oknum ini lagi. Ini oknum kan nggak cuma masalah di disap aja, di semua tempat Iya, juga ada oknum banyak. Mm-mm. Ya, sehingga kita Kota Bekasi ini kan mulai berbenah ya. Yes. Tadi kan diakui oleh Bang Gatse kan infrastruktur bagus. Yes. Ya, sehingga Sabtu Minggu aja orang padat kan Kota Bekasi. Wah, Nah, tumpah jadi meriah. Kota Bekasi ini bukan kota penyangga ibu kota, Yes. tapi bagian dari ibu kota sekarang. Yes. Betul. Jadi ada aglomerasi pemerintah pusat dari mulai transportasi, kan sekarang ada transportasi semua. Iya. LRT, MRT, Yes, TJ. kereta cepat, Transjakarta. Transjakarta, kemudian komuter lain, Yes. banyak. Nah, sehingga yang nanti ada TOD lagi dibangun, transportasi tempat persinggahan semua Sumarekon. Yang Ya gue kan? breaking baru kemarin Iya, ya? groundbreaking kemarin Oh TOD. iya. Nah, kemudian untuk banjir banyak polder-polder air dibangun. Wih, keren. Yang ketiga sampah. Tadi Persel. Jadi artinya 3 aglomerasi dari pusat itu sudah ada semua di Kota Bekasi. Wah.
Bekasi keren dong. Iya. Itu tagline-nya wali kota. Bekasi keren. Iya. Beken. Kreatif, energik, responsif. Oh, Katanya baru tahu. Kita berharap ini memang bisa terlaksana dengan baik semua. Karena memang Bekasi bukan lagi kota yang tinggal di planet lain. Benar, Bukan. harus. Iya. Kita memang benar-benar ada di kota Bekasi yang penuh dengan perkembangan. Kita Yes. berharap Bang Sardi Effendi selaku Ketua DPRD Kota Bekasi dari fraksi PKS ya, mengawal semua perjalanan Pak Wali Kota, biar beliau juga tetap on the track, Yes. visi misinya maupun janji kampanye terlaksana semua, dan tidak ada lagi oknum-oknum yang seperti yang kemarin, Bang. Kan kita malu rasanya kalau sampai dikit-dikit oknum kemudian gubernur turun tangan. Iya. Dikit-dikit, ada Bang Sardi loh gitu loh. Ah. Ada Pak Wali gitu. Iya. Jadi nggak perlu diselesaikan sampai ke level provinsi lah. Iya. Kita berharap seperti itu ya Bang ya. Mungkin satu Bang sebelum kita closing ya. Ini harapan Bang Sardi sebagai Ketua DPRD buat anak muda Kota Bekasi khususnya di era-era Gen Z nih. Ini era begini nih. Iya. Nih, ya begini nih yang Ini gen apa? Gen ini Alpha. lebih ke Gendus. Ini lebih ke Gen Z ya. Kira-kira apa sih Bang harapannya buat anak-anak muda? Apalagi anak muda sekarang kan lihat politik itu sebagai hal yang menyebalkan ya, menyebalkan. Iya. Tapi mau nggak mau, orang-orang baik itu harus masuk sistem kan, supaya bisa merubah dari dalam. Dan harapan Bang Sardi sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi buat anak muda apa tuh Bang? Ya, memang anak muda dan saya juga pernah ngajar sosiologi politik dulu di kampus, banyak mengalami apatisme politik. Jadi orang sudah apatis, Iya. orang sudah cuek. Apa sih politik? Pada politik itu dalam literatur kita baca adalah kekuasaan. Kekuasaan itu adalah orang yang memimpin, yang berkuasa pada sebuah wilayah. Ada disebut wali kota, gubernur, DPRD, itu yang berkuasa. Nah, setiap kekuasaan kebijakan itu melahirkan yang dirasakan oleh anak muda hari ini. Jalan bagus, Betul. wisata air, Betul. kemudian working space, tadi perpustakaan daerah, Perpustakaan daerah. UHC tadi. UHC betul. Ya kan? Sekolah-sekolah SD SMP diperbaiki, SMP negeri. Itu semua berdasarkan dari kebijakan yang dihasilkan dari kekuasaan. Nah, jadi anak-anak muda hari ini jangan apatis terhadap politik. Karena politik itu adalah kekuasaan yang harus diisi oleh anak muda. Nah, supaya anak muda itu merasakan ketika membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada anak muda sendiri. Supaya anak muda ini tumbuh kembang, percaya dirinya, kemudian juga kemampuan narasi intelektualitasnya itu dikembangkan di Kota Bekasi. Kota Bekasi kalau tidak diisi oleh anak muda, Kota Bekasi hari ini saya belum mengisi. Maju dan berkembang hari ini. Wih, kritis boleh tapi jangan apatis ya. Nah, Gitu, Gil. jangan apatis sama politik. Iya. Jangan. Soalnya politik itu ada kepanjangannya, Bang. Apa tuh? Politik kritik. Oke, terima kasih banyak Bang Sardi Effendi buat hari ini. Terima kasih, Bang. Untuk menjadi inspirasi bagi semua dan buat anak muda. Semoga Bekasi tambah keren punya Ketua DPRD Bang Sardi Effendi. Sampai ketemu di pojok inspirasi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Kurang lebih. Sabar.